Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rudi Nurhidayat, NIM 195211406. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai perusahaan jasa dari Oyo. Yang pertama, langsung saja ke profil perusahaan dari Oyo. Oyo merupakan startup yang berasal dari India yang sudah termasuk unicorn, yang didirikan oleh seorang pemuda bernama Ritesh Agarwal. Dia seorang miliarder muda sekarang. Oyo bergerak dalam bisnis jaringan hotel resmi yang hadir di Indonesia pada 18 Oktober 2018, dan peresmiannya perusahaannya juga mengumumkan komitmen investasi tersebut sebanyak 100 juta dolar AS atau sekitar 1,5 triliun rupiah. Oyo juga mempunyai visi dan misi yang sangat mendukung. Untuk visi Oyo yaitu menciptakan pengalaman menginap yang unik dan berkesan dimanapun tamu kami berada. Dan untuk misinya yaitu Oyo menghadirkan ruang tinggal yang berkualitas, yang terstandarisasi, yang mudah ditemukan dengan harga yang terjangkau. Yang kedua, Oyo membantu mengembangkan bisnis dan meningkatkan keuntungan sebuah properti menggunakan teknologi kami. Oyo juga mempunyai beberapa jasa layanan. Yang pertama yaitu Oyo mempunyai jasa layanan dengan kamar yang nyaman. Jadi ketika kita menginap di Hotel Oyo, kita akan mendapatkan kamar yang nyaman dengan tarif murah, terjangkau, nyaman, serta bersih. Yang kedua, ada banyak promo yang menarik. Ketika kita mau melakukan pemesanan check-in di Hotel Oyo, Oyo akan menyiapkan penginapan dengan berbagai promo yang menarik yang tidak ditawarkan oleh akomodasi perhotelan lainnya. Lalu promo tersebut biasanya tersedia dalam waktu-waktu tertentu seperti pada musim liburan seperti Natal, Idul Fitri, Tahun Baru. Dan yang ketiga ada dengan pemesanan yang mudah. Jadi pemesanan akomodasi sangat mudah, praktis karena dapat dilakukan di mana saja dengan bantuan aplikasi hotel beberapa. Lalu terdapat juga dengan di situs pemesanan hotel yang sudah melayani pemesanan Oyo Room. Selain pemesanan yang mudah, proses pembayarannya juga fleksibel karena dapat melalui situs booking hotel atau juga bisa dengan sistem bayar di tempat. Yaitu analisa lingkungan pemasaran. Ada 5. Yang pertama ada persaingan di antara pesaing, yaitu untuk bisa eksis dan laku di Indonesia, Oyo bakal bersaing dengan kompetitor lain seperti Red Doors, Airi, dan Zenroom. Pesaing ketat dari Oyo merupakan Red Doors, yaitu karena sudah beroperasi di 20 kota di Indonesia. Selain di Indonesia, startup Red Doors juga sudah berada di Singapura, Filipina, dan Vietnam. Selanjutnya yaitu ada yang kedua, hambatan pasar. Oyo sedang dikabarkan mengalami ketidakstabilan bisnis karena adanya kekeliruan dalam manajemen. Kabar tersebut diterima oleh dari pengakuan para karyawan dan mantan karyawan dari Oyo tersebut. Karena salah satu buntut terbesar dari permasalahan ini adalah Oyo mengalami kerugian sebesar 332 juta US dollar atau setara dengan 4,9 triliun pada Maret 2019 lalu. Selain itu, ada beberapa konsumen yang mengeluhkan dikarenakan tidak sesuai ekspektasi saat kita memesan di Oyo tersebut. Biasanya ketika memesan dengan foto yang bagus, tetapi saat di tempatnya tidak bagus yang ada di foto, sehingga banyak konsumen yang mengeluhkan dan kecewa terhadap Oyo Hotel. Yang ketiga ada ancaman produk atau jasa pengganti. Yang pertama itu ada banyaknya kompetitor yang lebih kreatif dari Oyo itu sendiri, dan pemberian promo dan harga pemesanan hotel serta desain tata letak lebih baik dari Oyo. Oleh sebab itu, Oyo mengalami ancaman dari produk pesaing. Walaupun Oyo menawarkan harga yang rendah, tetapi kualitas kamar dan pelayanan tidak diharapkan, maka membuat produk Oyo itu sendiri lebih diminati. Produk Oyo itu sendiri tidak diminati oleh konsumen lagi dan malah beralih ke kompetitor seperti Red Doors. Yang keempat ada kekuatan pembeli. Kekuatan pembeli itu sendiri atau konsumen relatif lebih rendah karena konsumen tidak dapat memaksa manajer hotel untuk memberikan pelayanan yang terbaik seperti yang diharapkan. Yang kelima ada daya tawar dari pemasok. Daya tawar dari Oyo Hotel itu sendiri sangat tinggi. Dilihat dari tawaran, diskon, dan promo dari Oyo selalu diterima baik oleh masyarakat, sehingga banyak
masyarakat yang menggunakan jasa OYO tersebut. Selanjutnya masuk ke program pemasaran jasa dan relationship marketing. Untuk program pemasaran jasa, OYO mempunyai beberapa strategi dalam memasarkan jasanya pasca pandemi COVID-19. Yang pertama, OYO memiliki peran teknologi. Peran teknologi di sini yaitu bertujuan menciptakan rasa aman bagi para pelanggan ketika mereka melakukan perjalanan dengan mekanisme pemesanan tanpa kontak fisik demi menjaga kesehatan dan keselamatan mereka. Sedangkan selain itu, penggunaan teknologi ini dibutuhkan untuk meningkatkan efisiensi kerja jarak jauh dalam memenuhi kebutuhan dari konsumen. Yang kedua, melihat pemetaan destinasi baru sesuai preferensi wisatawan dilakukan dengan memastikan kesiapan dari sisi keamanan bagi pelaku industri pariwisata dan pemerintah setempat agar industri ini dapat terbangun kembali pasca COVID-19. Yang ketiga, OYO memberikan pengalaman untuk wisatawan dengan menyiapkan propertinya untuk memberikan rasa aman dan nyaman sehingga konsumen dapat betah dan menjadi pelanggan setia bagi OYO Hotel itu sendiri. Selanjutnya masuk ke relationship marketing. OYO mempunyai beberapa marketing dalam memasarkan jasanya. Yang pertama yaitu OYO mengetahui keinginan klien ketika ingin melakukan check-in hotel. Yang kedua, OYO akan senantiasa memberikan pelayanan yang nyaman dan terbaik. Yang ketiga, OYO akan selalu memberikan ucapan terima kasih. Yang keempat, mempertimbangkan feedback yang diberikan dari klien. Yang kelima, memberikan diskon dan promo bagi klien yang setia. Dan yang terakhir, OYO menawarkan pengalaman menginap kualitas tinggi dengan harga yang terjangkau. Selanjutnya ke aspek sumber daya manusia atau SDM. OYO menerapkan pengelolaan SDM yang berfokus pada hal penting seperti yang pertama, OYO ingin berinvestasi ke SDM dengan memiliki keterampilan lebih banyak lagi ya, agar dapat melayani pelanggan dari internasional seperti luar negeri agar dengan melakukan kursus bahasa Inggris. Yang kedua, OYO memberikan pelatihan program jangka panjang untuk khusus percakapan bahasa Inggris secara gratis, pemberian asuransi dan makan siang secara gratis. Yang ketiga, pelatihan diberikan juga kepada mitra OYO dengan harapan mitra dapat melayani para pelanggan dengan jauh lebih baik. Salah satunya agar menjaga properti agar tetap standar di hotel dengan biaya yang terjangkau. Dengan peningkatan kualitas standar SDM tersebut, maka pengalaman pelanggan yang baik menjadi terjamin, mulai dari membuka aplikasi ketika mereka check-in dan menginap, dan secara bertahap, pelanggan terus-menerus memberikan ulasan yang bagus, sehingga semakin banyak ulasan yang positif dari mereka, OYO ingin memberikan pengalaman menginap yang sempurna untuk sebuah akomodasi yang bagus dengan biaya yang terjangkau. Selanjutnya, analisis pasar konsumen. Yang pertama dalam penggunaan teknologi pada Hotel OYO. Yang kedua, melihat pemetaan dari destinasi baru sesuai preferensi wisatawan dilakukan dengan memastikan kesiapan dari sisi keamanan bagi pelaku industri wisata, memberikan pengalaman unik wisatawan dengan menyiapkan propertinya untuk memberikan rasa aman dan nyaman. Ya, selanjutnya yaitu perilaku konsumen dari OYO Hotel. Yang pertama, sebelum melakukan pemesanan hotel, konsumen akan membanding-bandingkan hotel OYO dengan hotel yang lain dengan seksama agar mendapat hotel yang terbaik. Setelah mendapatkan harga yang terbaik, konsumen akan melihat rate harga dan rate bintang dari hotel tersebut. Yang kedua, ketika melakukan pemesanan hotel, konsumen akan mengecek bonus yang ditawarkan serta kenyamanan apa yang akan diberikan dari hotel tersebut. Selanjutnya yaitu testimoni dari konsumen. Setelah saya melihat dari testimoni mantan konsumen dari OYO itu sendiri, ada beberapa yang nyaman dan ada beberapa yang berkomentar negatif terhadap OYO, terhadap
hotel Oyo penginapan yang di tempat itu. Komen positif yang pertama adalah tempatnya strategis masuk gang kecil dan untuk backpacker nginep mungkin lebih tersedia. Dan untuk komentar negatif mungkin ada beberapa dikarenakan tidak sesuai dengan realita yang di lapangan saat ekspektasi tersebut terlalu tinggi. Seperti ketika memesan hotel, kita mendapat foto yang bagus di gambar hotel tersebut, tetapi saat kita sudah sampai di hotel tersebut, tempat tersebut tidak sesuai dengan ekspektasi kita, sehingga konsumen akan bakal kecewa. Selanjutnya yaitu evaluasi kinerja bisnis dari Oyo. Yang pertama ada posisi bisnis secara keseluruhan. Oyo Hotel melayani kebutuhan dari penginapan, jaring hotel, dan penginapan di berbagai wilayah yang berada di Indonesia. Visi dari Oyo adalah Oyo akan menciptakan pengalaman menginap unik dan berkesan dimanapun tamu kami berada. Yang kedua, kinerja dan arahan bisnis. Karyawan dari Oyo Hotel memiliki kinerja yang mumpuni dengan memberikan pelayanan yang memuaskan. Untuk arahan bisnis Oyo telah masuk dalam jajaran unicorn startup dari India. Hingga saat ini, Oyo telah mengelola berbagai properti dengan lebih dari 44.000 hotel dengan lebih dari 1,2 juta kamar. Yang ketiga, operasional bisnis. Oyo akan tetap melakukan berbagai pengembangan demi memenangkan persaingan dengan pesaingnya seperti Reuters. Operasional bisnis dari Oyo terbilang cukup bagus dengan prospek menjanjikan di masa yang akan datang. Selanjutnya yaitu perencanaan target. Target dari Oyo sendiri yaitu ingin menjadikan Indonesia sebagai target utama pasar dan memperluas target pasar di mancanegara. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kurang dan lebihnya, ya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.